Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lokin yang saya muliakan, dimanapun kalian berada, semoga tetap istiqomah di dalam kebaikan. Kali ini saya akan menyajikan cerita inspirasi kehidupan yang berjudulkan Sapi Pilihan dari Nabi Musa alaihissalam. Diceritakan pada zaman dahulu, kala di zaman Bani Israel, hidup seorang hartawan yang kekayaannya luar biasa, berlimpah ruah. Namun ia tak satu pun memiliki anak yang akan mewarisi harta tersebut. Alhasil banyak kerabat yang menginginkan dan menanti warisannya. Hal yang ditunggu mereka pun terjadi. Sang hartawan ditemukan tewas di depan sebuah rumah penduduk. Kerabat sang hartawanlah yang pertama kali menemukan mayatnya pada pagi hari. Maka gemparlah seluruh desa atas kematian sang hartawan. Masing-masing dari mereka bertanya, siapakah gerangan yang membunuhnya? Asumsi pun bermunculan. Ada yang bilang sang kerabat yang menemukanlah yang membunuhnya. Yang lain mengatakan si pemilik rumah yang di depannya ditemukan jasad si hartawanlah pelakunya. Di tengah keributan tersebut, datang seorang soleh yang cerdas. Ia pun menengahi keributan warga. Mengapa kalian ini berkelahi? Bukankah di antara kita ada Musa, sang Rasul Allah? Marilah kita tanyakan perihal ini kepada beliau, ujar orang soleh tersebut. Maka mereka pun segera berbondong-bondong menemui Nabi Musa. Mendengar kisah dari penduduk desa, Nabi Musa pun segera memanjatkan doa. Ia memohon wahyu dari Allah agar menunjukkan rahasia di balik kematian sang hartawan. Maka Allah pun memerintahkan Musa agar menyuruh umatnya menyembelih seekor sapi. Wahai Musa, apakah kau ingin menjadikan kami bahan ejekan? Ujar mereka. Nabi Musa pun dengan sabar menjawab, aku berlindung dari Allah agar aku tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Aku berlindung kepada Allah untuk tidak mengatakan sesuatu yang bukan firman-Nya, ujar Nabi Musa. Namun tetap saja Bani Israel enggan mentaati perintah Musa. Mereka bermalas-malasan menyembelih seekor sapi. Pasalnya sapi merupakan binatang yang dihormati oleh mereka. Saat Nabi Musa menanyakan perihal sapi tersebut, mereka pun terlihat amat malas. Mereka justru mencari-cari pertanyaan yang dapat menunda mereka menyembelih sapi. Beri kami spesifikasi, berapa usia sapi itu? Ujar mereka. Nabi Musa pun menjawab, tidak muda dan tidak pula tua, melainkan pertengahan saja. Kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepada kalian. Perintah Nabi Musa. Lagi-lagi mereka tak juga menjalankan perintah itu. Setiap kali Musa menanyakannya, mereka menanyakan spesifikasi sapi yang akan disembelih. Apakah warna sapi itu? Tanya mereka. Dengan sabar Nabi Musa pun menjawab, warnanya kuning tua. Setiap kali orang yang memandangnya maka akan senang melihatnya, jawab Nabi Musa. Bukannya mencari keesokan hari, justru mereka bertanya kembali, beritahu kami bagaimana kondisi sapi itu sehingga kami dapat mencarinya, kata mereka lagi. Kesabaran Nabi Musa begitu diuji. Beliau pun menjawab dengan rincian yang banyak. Sapi itu tidak pernah digunakan untuk membajak sawah atau memberi air bagi tanaman. Sapi itu pun sangat bersih, tidak memiliki cacat, ujar Nabi Musa. Semakin banyak bertanya, mereka justru semakin sulit mendapatkan sapi itu.
Andai mereka menurut saat perintah pertama, mereka akan bebas memilih sapi manapun. Namun sifat membangkang justru membuat mereka semakin sulit. Setelah banyak pertanyaan, mereka justru harus mendapatkan sapi yang sempurna. Rupanya mereka menyadari kebodohan mereka itu. Akhirnya mereka pun mencukupkan pertanyaan dan mulai mencari jenis sapi yang elok itu. Sekarang kamu menerangkan sapi itu dengan lengkap, kata mereka. Setelah kesulitan yang sangat mencari sapi tersebut, akhirnya mereka pun mendapatkannya. Hampir saja mereka menyerah karena nyaris tak ada sapi yang sesempurna itu. Sapi itu pun didapatkan dengan harga yang sangat-sangat mahal. Sapi tersebut merupakan milik seorang yatim yang usianya masih belia. Sapi tersebut merupakan satu-satunya warisan sang ayah. Atas wasiat sang ayah, sapi itu tak diizinkan bekerja dan hanya dirawat sedemikian rupa. Kulitnya juga berwarna kuning tua yang sangat elok. Seluruh kriteria yang Nabi Musa sebutkan ada pada sapi tersebut. Sapi itu pun didatangkan ke hadapan Nabi Musa. Setelah disembelih, Nabi Musa mengambil sebagian anggota tubuh sapi, kemudian memukulkannya pada jenazah tersebut. Dengan izin Allah, mayat si hartawan itu hidup kembali. Nabi Musa pun segera bertanya kepada si mayat hidup itu, "Siapakah yang telah membunuhmu?" Sang hartawan pun menunjuk salah satu kerabatnya. "Dia," ujarnya. Setelah itu si hartawan kembali menjadi mayat dengan izin Allah. Ternyata sang pembunuh merupakan kerabat yang selalu menginginkan warisan sang hartawan. Dia pula yang berpura-pura menemukan mayat sang hartawan yang dia bunuh dan diletakkan di depan salah satu rumah penduduk desa. Namun meski telah terang faktanya, si kerabat tetap saja menyangkal bahwa ia yang membunuhnya. "Demi Allah, bukan aku yang membunuhnya," ujarnya tanpa takut menyebut asma Allah sebagai penjamin kesaksiannya. Itulah memang watak dari Bani Israel. Hikmah dari cerita ini yaitu kebenaran telah diungkapkan dengan fakta-fakta, namun mereka tetap saja menyangkalnya. Demikian kisah ini bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.